Oke, 11 orang ya, kita semua Bapak Ibu. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta Latsar Angkatan 14 Parimo, khususnya kelompok 2 ya. Ini kelompok 2. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Oke, salam jumpa teman-teman. Baik, semoga kita ini masih diberikan kekuatan, kesehatan, kelancaran dalam pelaksanaannya. Saya coba Bapak Ibu share materinya. Tentunya Bapak Ibu kita sesuai dengan jadwal hari ini namanya coaching agenda dan seterusnya itu adalah pembimbingan rancangan. Tetapi pada malam ini Bapak Ibu sesuai terjadwal ya kita ini 4 kali pertemuan Bapak Ibu ya kurang lebih 8 JP sebelum Bapak Ibu kita memasuki evaluasi rancangan aktualisasi yang terjadwal 20 September 2025 ya. Baik Bapak Ibu ya hari ini saya tentunya akan memberikan pendalaman kaitan apa itu coaching agenda dan bagaimana kita menyusun rancangan aktualisasi ya. Itu hari Selasa. Di sela-sela itu ada namanya tugas Bapak Ibu. Ya, tugas ini sangat terkait dengan penyusunan rancangan aktualisasinya. Di mana Bapak Ibu itu melihat atau mengidentifikasi isu yang ada di tempat tugasnya. Itu skenario kita hari ini. Nah, kemudian Bapak Ibu memasukkan tugas tersebut, ini kan hari Selasa, paling tidak ya ada Rabu malam. Rabu malam, nanti hari Kamis itu kita bahas ya bentuknya tugas tersebut. Nanti di hari Kamis itu Bapak Ibu kita eh, bahas tugasnya, nanti Bapak Ibu tinggal memindahkan ke template. Saya sudah membuat template rancangan aktualisasi. Nah, template ini mudah-mudahan mempermudah Bapak Ibu menyusun rancangan. Jadi tidak usah lagi tengok kiri, tengok kanan, tengok atas, tengok bawah, melihat kelompok lain. Ya, masing-masing pengampu itu beda. Ya, pola cara pembimbingan. Ya. Ini perlu saya tekankan buat Bapak Ibu ini tanggal 11, tanggal 14 Bapak Ibu sudah mengirim template itu sudah lengkap. Nanti seperti apa templatenya nanti kita bahas ya. Nah, nanti di tanggal 18 Bapak Ibu kita sudah pada pemantapan menghadapi evaluasi rancangan tanggal 20. Apa persiapan kita? Tentunya Bapak Ibu perlu kita persiapkan pertama membuat PPT, bahan untuk kita sajikan pada saat rancangan. Kalau Bapak Ibu tentunya memenuhi unsur skenario ini, mudah-mudahan itu ya, tidak ada hambatan, lancar pelaksanaannya. Ini saya harapkan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ya ini sekedar jadwal yang ada ya, yang sudah disampaikan kepada saya sebagai coaching yang dipercayakan sebagai pendamping Bapak Ibu. Ya. Baik sebelumnya Bapak Ibu saya selalu mulai dengan pantun. Pantun ini Bapak Ibu tinggal simak saja, tidak usah dijawab mantap, cakep ya. Kalau cakep itu Pak Andi lebih cakep, Pak Berno lebih cakep ya. Kalau mantap, oh Bu Krisan yang paling mantap kan gitu ya. Cukup disimak Bapak Ibu, mentari pagi bersinar terang, burung berkicau sambut harapan, ASN bekerja dengan semangat gemilang, siap belajar tingkatkan pelayanan. Oke Bapak Ibu, saya selalu mulai. Pantun berikutnya Bapak Ibu duduk santai di pinggir taman, melihat seekor kucing memakan ikan. Salam jumpa teman-teman, semoga hari ini menyenangkan di malam hari. Ya, baik Bapak Ibu, tentu saya akan melihat. Bapak ini memilih emoji warna mana? Hijau, kuning, atau hijau toska? Silakan. Ini memberikan makna ada artinya ini ya, kalau mungkin Bapak Ibu sudah paham.
Oke, Bapak Ibu, Izin Pak, warna hijau. hijau. Terus yang lain Hijau, Pak. hijau ya. Ada yang pilih warna hijau toska? Saya pikir semua memilih hijau, berarti memang betul-betul Bapak malam ini lagi happy ya, lagi senang ya. Mudah-mudahan itu membuat kita lancar di dalam proses pembelajaran atau menyusun rancangan ya. Itu modal kita itu yang penting happy. Jadi lepas semua itu tidak usah pikir itu hutang. Hutang itu tetap nanti dibayar, kan begitu. Nah, kalau pikir hutang menyusun rancangan, nanti tidak konsentrasi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian milih warna kuning, untung Bapak Ibu tidak milih kuning. Kalau kuning berarti lagi galau ya. Kalau hijau toska lagi marah. Kalau marah saya langsung keluar dari room. Berarti Bapak tidak setuju. Saya mengampu Bapak Ibu ya. Ini sebagai ilustrasi. Baik Bapak Ibu, baru ini saya butuh suaranya Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang halo, ini salam menyapa. Karena kita ini 8 kali pertemuan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dengan pembukaan ini kita lebih suasana menjadi akrab. Halo. Hai. Hai. Oh, lebay. Ada yang belum makan? Nanti saya kirim itu makanan di Toboli. Tunggu saja, Toboli. Nah, oke. Halo, Hai, Hai. 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 bagaimana kabar? sehat. 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 Siapa kita? CPNS. PNS. Semangat kita? Luar Luar biasa. Biasa. Mau apa kita? Belajar. Oke, kita belajar sama-sama menyusun rancangan aktualisasi. Namun sebelumnya ini Bapak Ibu kok itu saya kok langsung nyelonong belum belum kenal. Kita perlu kenal dulu, ya. Ini ada 11 orang ini ya, yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik katanya. Saya punya cucu bilang, oh cantik-cantik itu ya. Tapi di sini lebih banyak laki-laki ya. Kalau Iya. saya hitung 4 perempuan, ya kita ini ya 8 laki-laki dengan saya. Oh saya juga mau dibilang laki-laki Bapak Ibu. Masa tidak dibilang saya laki-laki? Oke, Oke Bapak Ibu, saya perkenalkan melalui sesuai dengan tampilan yang ada di depan layar saya, berarti dari kiri ke kanan, ya. Tampilan dari ke kiri ke kanan. Tidak usah tegang-tegang Bapak Ibu, santai saja ya. Iya. Saya mulai dari Pak. Jadi Bapak Ibu cuma sebutkan saja apa jabatannya dan di mana tempat kerjanya. Karena saya sudah sebut namanya. Dan yang paling tidak sebut saja saya biasa dipanggil apa gitu ya. Biasa panggil sehari-hari kan. Kira-kira mungkin kalau orang cerdas cepat paham, saya mulai namanya Berno Aditya Damanik ST. Izin Pak, biasa dipanggil Berno, bekerja di Dinas Perindustrian Perdagangan Parigi, alamat di Toboli, Pak. Oh, Makasih. di Tobole. Oh, Bah, ini Raja Lalampa ini. Bapak juga saya bilang tadi di Tobole, langsung perkenalkan juga di Tobole. Wow. Iya, makasih ya Pak Berno. Salam jumpa ya Pak Berno. Pak, siap. Kemudian Ibu Krisan Stefano. Mama kalau tak salah sebut Tonggira ST. Tonggiro ST. Silakan. Bapak, Pak. Dan Ibu. Oh Bapak, oh sorry, aduh ini pengaruh tua juga ini. Sorry Pak, Pak Krisan ya, mohon maaf, tidak ada yang sesengaja. Silakan Pak. Nama saya Krisan Stefano Tonggiro. Saya dari Desa Tanah Lanto, Pak. Saya bekerja di Setda bagian sumber daya alam. Oh di SDA ya, wah mantap ini. Jadi bagian itu ya, bukan biro, bagian ya. Bagian, Pak, bagian. Oke, berarti saya mengingat masa lalu lagi. Nanti kita. Kemudian Nilu Nila Sapitri. Oh, maaf Pak Krisan ya. Izin Bapak, saya biasa dipanggil Ilu kalau di rumah atau teman-teman bisa panggil Ila saja. Saya kerja di Puskesmas Pari. Jabatan saya perawat ahli pertama. Oh, perawat. Jadi Ibu Nilu ya, atau Nila ya, dipanggil Nila ya. Oke, Iya, Pak. makasih ya. Salam kenal Bu Nila. Kemudian Muhammad Ariandi SAP.
Pasti sudah Izin dinas Pak. kesehatan. Silakan. Nama panggilan saya biasa dipanggil Yandi, penempatan Dinas Kesehatan. Nah, terima kasih Andi ya, sudah ketemu ya. Kemudian Rafika Asmawati. Izin Bapak, saya biasa dipanggil Cika. Jabatan saya analis kebijakan ahli pertama dan saya bekerja di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan ya. Kasih Vika ya. Jumpa. Kemudian Nadia Venda Setovi Eskom. Baik, terima kasih Bapak. Biasa saya dipanggil Nadia. Saya bekerja di Setda Parimo dengan jabatan penata kelola sistem dan teknologi informasi. Terima kasih. Di bagian mana itu? Perekonomian, Bapak. Oh, perekonomian. Oke, makasih ya Nadia. Kemudian Dr. Antonius Inyoman Ella Bernardi. Selamat malam semuanya, Pak. Malam. Saya Elan, saya bekerja di Puskesmas Tinombo. Oh, Tinombo ya. Ya, daerah timuran. Kalau saya ke Gorontalo, saya lewati Tinombo itu. Ya, Ya, Pak. baik. Makasih Pak Elan ya. Elan, kasih ya. Ya, terima kasih, Pak. Kemudian Pak Jeremy Jorgi. Mohon kalau salah sebut ya. Silakan Pak Jeremy. Saya biasa dipanggil J, Pak. Saya bekerja di Sekretariat Daerah bagian hukum. Oh, Mohon bagian. izin juga, Pak. Kondisi saya kan lagi demam ini, Pak. Kalau mungkin boleh tidak aktif di kamera mungkin, Pak. Boleh. Yang penting dengar toh. Iya, Pak. Oke, kasih. Dipanggil J ya. Iya, Nah, Pak. oke. Kasih ya Pak J. Sampai jumpa. Kemudian Fabianus Imade Jeven. Izin Bapak, saya dipanggil Jeven. Saya berdinas di bagian pengadaan barang dan jasa secara elektronik, jabatan penata kelola sistem dan teknologi informasi. Terima kasih. Kasih ya Pak Fabianus ya. Dipanggil P. Dipanggil Jeven, Bapak. Oh, Jeven. Maaf. Nah, ya. Saya salam jumpa ya Pak Jeven. Kemudian Andi Wardana. Baik Pak, nama panggilan saya Pak Andi, jabatan saya pamong pemerintahan Pak di Kecamatan Parigi Selatan. Oh, pergi Selatan ya. Salam Asik. kenal Pak. Iya, kasih ya Pak Andi. Salam jumpa. Kemudian Pak Apriyadika Pondanga. Tapi Pak, saya biasa dipanggil Yandi, jabatan penata kelola sistem informasi dan teknologi, penata kelola sistem dan teknologi informasi, bagian Setda, di Setda, bagian Kesra. Oke, serah. Kok ada yang di satu berarti yang di dua. Nah, Ada dua, Pak. saya ada Muhammad Haryandi dipanggil Yandi juga. Ini juga Apriyandi dipanggil Yandi. Yang mana yang di satu, mana yang di dua? Nah, Pak, yang tidak membingungkan, Pak, boleh panggil Ari juga saya. Ari saja. Oke ya, biar lebih apa Bapak Ibu ada Ya, ya. pembeda ya. Ya, tapi Ya, ya. sama-sama ganteng. Sama-sama ganteng. Kan gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya tentu sudah mengenal, mungkin lebih akan akrab lagi di dalam pertemuan-pertemuan kita pelaksanaan pembimbingan. Baik, tentunya Bapak Ibu setelah saya kenal, maka tidak lucu juga Bapak harus kenal saya kan? Nama saya lengkap Dr. Andus Abdullah Parmain, APT MM. Saya basic saya apoteker Bapak Ibu. Alumni Unhas, S2 saya konsentrasi keuangan daerah di Unpad. Lahir di Gorontalo 16/11/61. Baca dari depan, dari belakang sama saja. Oke, saya bersyukur. Kemudian umur saya baru 46 tahun Bapak Ibu. 64 tahun. Kok belum pensiun Pak? Karena saya Widya Suara ahli utama. BUP ahli utama itu adalah 65 tahun. Pangkat saya sekarang 4D Bapak Ibu, satu tingkat jenderal penuh. Kan gitu ya. Nah, alamat saya di Bumi Anggur, mungkin ada keluarga di Bumi Anggur. Saya tepatnya Jalan Banteng, Blok 137, kantor BPSDM. Kontak person saya Bapak Ibu, masukkan siapa ketua kelompok, bikin grup. Siapa bikin grup kita? Grup kita itu adalah angkatan 14 kelompok 1. Ya. Siapa yang bikin grup Bapak Ibu? Nanti itu kita punya grup ini untuk tempat kita berdiskusi.
Siapa? Silakan adminnya. Mana suaranya? Karena sebentar bahan itu akan saya kirim di grup. Iya, Pak. Andi, Pak Andi masukkan nomor saya. 0812, bikin dulu grup Iya, Pak. 0812 9072 9693. Sudah. Teman-teman, ini kita bikin grup. Izin, sudah ada grupnya, kita tinggal Iya. kasih Yang masuk. admin. Adminnya itu Rafika dengan Nadia. Nanti mereka yang ini. Jadi grup apa namanya Bapak Ibu? Grup khusus bimbingan ya Bapak Ibu. Khusus kelompok ini untuk bimbingan. Jangan masuk lagi dengan yang lain. Iya Pak, ini cuma kita semua di dalam yang kelompok 2 Pak. Jadi kelompok 2 khusus bimbingannya. Jadi Iya, Pak. tinggal kasih masuk nomor saya. Siap Pak. Kasih undang saya. Oke? Kalau memang sudah ada grupnya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Saya perlu riwayat pekerjaan Bapak Ibu. Saya CPNS saya itu 89. Ada yang sudah lahir? Belum ada yang lahir. Ya, saya sudah OPA. Ya. 89 saya jadi PNS 90. Sama dengan Bapak Ibu. Kalau tidak ikut saya prajabatan, dulu namanya prajabatan, sekarang namanya laksa. Jadi kalau tidak lulus tidak bisa jadi PNS. Masa tunggu 1 tahun saya jadi PNS. Jabatan saya Bapak Ibu, saya karena basic saya kesehatan, saya dari Balai POM, Kasubsi, kemudian di Kanwil menjadi kepala seksi. Ya. Itu kurang lebih 9 tahun. Kemudian karena Kanwil merger, Bapak Ibu, saya disuruh pilih pegawai daerah atau pegawai pusat. Saya memilih pegawai daerah. Ternyata saya ditempatkan di inspektorat. Itu paling lama 13 tahun. Bapak Ibu kenapa? Karena saat itu ada pendelegasian kewenangan pemeriksaan obat-obatan dan di bidang kesehatan dibutuhkan tenaga kesehatan. Saya masuk jadi kepala seksi, kabid dan sekretaris pada Bawasda sampai dengan pelaksana tugas inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah. Bapak punya bupati itu kenal sekali saya. Kemudian menjadi kepala Biro Pembangunan dan Sumber Daya Alam. Nah, ada tadi yang di SDA, Bapak Ibu ya. Nah, mohon maaf ini ada telepon Bapak Ibu, saya coba angkat. Ada mati ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kurang lebih saya 3 tahun di Biro Pembangunan dan Sumber Daya Alam. Menangani juga layanan pengadaan secara elektronik, namanya LPSE. Ini tadi ada yang disebut tadi di ULP ya kan dulu. Nah, kemudian menjadi staf ahli gubernur itu kurang lebih 6 bulan di bidang keuangan dan ekonomi. Sebelum menjadi ahli utama Widya Suara, Bapak Ibu saya 6 tahun jadi Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Di kurang lebih ini ada sekedar sekelimut ya, amanah yang saya emban sebelum menjadi Widya Suara ahli utama. Semoga apa yang saya miliki, ya, tentunya kita akan membagi ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu riwayat pelatihan, tentu saya sudah mengikuti pelatihan struktural atau manajerial yang mendukung karena jabatan. Ya, mulai dari KASI, itu dulu ADUM, sekarang namanya PKP, pelatihan pimpinan pengawas, kemudian namanya SPAMA, ya, namanya itu sekarang PKA, pelatihan pimpinan administrator, kemudian PKN, pelatihan pimpinan nasional, tingkat 2, karena eselon 2. Nah, kalau tingkat 1, eselon 1. Ini beberapa, diklat-diklat ini sebenarnya banyak. Nah, saya memiliki diklat teknis maupun fungsional yang di dalam menunjang tugas-tugas saya. Bahkan ini ada beberapa workshop yang menunjang saya sebagai Widya Suara. Ini sekedar sekelimut pengenalan Bapak Ibu. Nah, semoga hal ini sangat mendukung kapasitas saya sebagai Widya Suara ahli utama. Pantun berikutnya Bapak Ibu. Saya bukan ahli pantun, kan? Tapi minimal mencairkan situasi. Jalan-jalan ke pasar tua, pergi membeli ikan teri, selamat bertemu rekan-rekan semua, izinkan menyampaikan materi.
Oke, Bapak Ibu, kita berbicara tentang coaching agenda. Artinya ada keterkaitan antara agenda 1, 2, 3, dan 4. Agenda 1 Bapak Ibu sudah lalui. Dalam hal ini kita dibentuk, diberikan pemahaman, kesadaran kecintaan kita, semangat, dan tanggung jawab bela negara. Artinya lebih mengedepankan pada sikap dan perilaku bela negara. Yang mengajar kemarin siapa Bapak Ibu? Agenda 1 Izin Bude Yuli, Bapak. Bude Yuli ya. Tentu di agenda 1 Bapak Ibu kan sudah diperkenalkan bagaimana Bapak Ibu mengidentifikasi isu dengan menggunakan beberapa tools ya. Misalnya Bapak Ibu sudah diajarkan bagaimana menggunakan APKL sudah, atau USG, atau analisis fishbone sudah. Iya, Ya, sudah. sudah, Pak. Nah, itu mengawali, membekali Bapak Ibu nanti menyusun rancangan. Oke Bapak Ibu. Kemudian di agenda 2 tentu terkait dengan nilai-nilai dasar PNS beralat, di mana mengajarkan kita 7 akronim dari berakhlak itu, 7 komponen itu akan menjadikan dasar kita bagaimana menginternalisasikan, mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut pada rancangan nanti. Ya, atau pada agenda 4 yang disebut habituasi. Yang mengajar agenda 2 siapa Bapak Ibu? Pak Deyamin. Pak Deyamin ya. Oke. Kemudian agenda 3 itu Bapak Ibu tentu sudah memahami namanya kedudukan peran PNS dalam mewujudkan smart governance. Yang dalam hal ini Bapak Ibu sudah diperkenakan manajemen ASN dan smart ASN. Yang menyampaikan materinya siapa Bapak Ibu? Bude Yuli. Oh, Bude Yuli ya. Selain Bude Yuli itu mengajar agenda 1 dan juga agenda 3. Nah, sekarang kita masuk pada agenda 4 yang disebut habituasi. Kebetulan saya dipertemukan dengan teman-teman. Khusus kelompok 1, bagaimana Bapak Ibu mengaktualisasikan selama kurang lebih 30 hari kerja di instansi Bapak Ibu asal kerja. Jadi Bapak Ibu nanti kembali setelah seminar itu ya, melaksanakan rancangannya di tempat kerja. Nah, tentunya Bapak Ibu apa yang perlu kita ingin tuju atau ingin kita capai? Tentu kita harus memiliki namanya karakteristik. Karakteristik kita itu artinya PNS yang memiliki smart. Kurang lebih itu ada 8 ya. Saya tidak perlu lagi menjawab secara detail berintegritas itu apa, nasionalisnya seperti apa. Itu Bapak Ibu sudah dapatkan di agenda 3 tentang smart ya. Ya, Bapak Ibu, bagaimana ciri-ciri karakter aparatur sipil negara yang memiliki smart. Nah, kemudian juga Bapak Ibu di dalam Bapak Ibu sudah memahami agenda 1, 2, dan 3 di dalam menunjang atau penyusunan rancangan atau merealisasikan pelaksanaan aktualisasinya, tidak terlepas Bapak itu juga memiliki tambahan pengetahuan melalui namanya PKTBT. Apa itu PKTB Bapak Ibu? Pelatihan kompetensi teknis di bidang tugas. Kemudian MTS itu muatan teknis tentang supaya lembaga, ya kan gitu ya, substansi lembaga. Jadi mengenal muatan teknis substansi lembaga. Mungkin kemarin sudah memahami tentang bagaimana profesionalisme ya, itu sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Inilah keterkaitan agenda 1, agenda 2, Bapak Ibu agenda 3, bagaimana Bapak Ibu mengaktualisasikan agenda tersebut. Tentu berangkat dulu memahami apa itu agenda 1. Agenda 1 Bapak Ibu sudah diajarkan menganalisis isu. Ada 7 isu kontemporer, kalau tidak salah. Nah, melaksanakan wasban. Kemudian di agenda 3 Bapak Ibu tentu sudah diberikan tugas bagaimana Bapak Ibu mengenal isu. Baik dilihat dari ditinjau dari manajemen ASN maupun smart ASN. Tentu Bapak Ibu mendapatkan apakah di manajemen ASN mendapat 3 isu, begitu juga di smart tersebut, dan juga di ASN berakhlak, Bapak Ibu tentu diminta bagaimana mengidentifikasi ya terkait isu-isu dikaitkan dengan nilai-nilai ASN berakhlak.
Dari semua isu Bapak Ibu, baik di agenda 1, agenda 2, dan agenda 3, kalau kita himpun bagaimana kita mendapatkan namanya satu isu. Itu yang akan kita tentunya aktualisasikan, rehabilitasi, atau kita melaksanakannya, mendapatkan gagasan. Isu itu artinya penyakit utama. Dari sekian banyak penyakit, tentu Bapak Ibu yang mana bisa kita laksanakan dalam 1 bulan. Memilih itu ya. Nah, tentu mendapatkan isu Bapak Ibu kemarin sudah diajarkan, bisa kita menggunakan beberapa tools analisis ya. Apa Bapak Ibu menggunakan APKL, apa Bapak Ibu menggunakan USG atau tree analisis, ada menggunakan pola masalah ya, atau analisis SWOT, itu silakan ya. Sehingga dapat isu baru dicarikan apa gagasannya. Gagasan itu berupa ide. Tapi untuk mencapai mendapatkan gagasan Bapak Ibu, tentu kita cari dulu isu itu apa penyebabnya. Isu itu ibaratnya penyakit. Cari penyebab. Baru penyebab itu kita cari obatnya. Obat itulah bentuk gagasan. Ya, tentu Bapak Ibu dari sekian isu, tentu kita akan mendapatkan banyak gagasannya. Dari sekian gagasan Bapak Ibu tentu akan kita aktualisasikan dengan nilai-nilai berakhlak agenda 2. Kemudian kita kaitkan Bapak Ibu sejauh mana kontribusi pada pencapaian visi dan misi, dan juga bagaimana penguatan terhadap nilai-nilai organisasi. Ini belum jelas apa yang Bapak akan bikin, paling tidak sudah mulai mengantar masuk ke pendalaman kaitan dengan menyusun rancangan aktualisasi. Nah, tadi saya sudah sampaikan apa itu habituasi. Habituasi Bapak Ibu membiasakan diri yang tidak biasa. Mungkin saat ini Bapak Ibu menyusun atau mencari gagasan belum biasa di dalam hal menyusun rancangan ya. Tapi tentunya Bapak Ibu bagaimana membiasakan hal itu yang sifatnya sangat intensif, melihat ada isu-isu di lingkungan kerja atau ada masalah-masalah. Nah, itu harus tentunya kita carikan gagasannya, idenya. Nah, kalau kita ibaratkan Bapak Ibu misalnya kita tinggal di perumahan di samping bandara. Tentu bagi kita yang belum atau baru tinggal di tempat itu pertama kali tentu merasa bising. Ya, tidak biasa. Tapi kalau lama-lama orang yang sudah biasa di situ dianggap itu ya pesawat itu ya naik turun itu dianggap biasa. Karena dia sudah anggap hal itu tidak mengganggu buat dia. Itu yang disebut dengan habituasi Bapak Ibu. Nah, kemudian tentunya kita bicara tentang aktualisasi. Berarti Bapak Ibu harus memiliki kemampuan berpikir konseptual. Keterkaitan Bapak Ibu tentang habituasi ini dikaitkan dengan sejauh mana Bapak Ibu sudah memahami agenda 2 dan agenda 3 di dalam suatu rancangan aktualisasi. Nanti akan kita lihat di mana agenda 2 dan agenda 3 itu kita akan aktualisasikan melalui bentuk gagasan ya. Nah, kemudian kita akan bertanya apa yang kita habituasikan atau aktualisasikan, apa yang perlu kita biasakan Bapak Ibu. Pertama tentunya kita harus berpikir kreatif. Tentu bagaimana cara Bapak Ibu menyelesaikan masalah dan meningkatkan kinerja di tempat kerja Bapak Ibu ya. Dan sesuatu ya harus kita carikan satu solusi ya. Kemudian Bapak Ibu tentu harus memiliki kepedulian dan kepekaan. Maksudnya Bapak Ibu kepekaan dan kepedulian tentu kita melihat ada masalah, ada isu-isu, tentu kita harus tampil untuk mencari solusinya. Nah, dari hal tersebut Bapak Ibu mendapatkan isu atau masalah, itu kita kaitkan dengan nilai-nilai dasar PNS. Ini yang kita habituasikan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kalau kita ibaratkan kendaraan Bapak Ibu, isu yang kita peroleh dengan kita memiliki kemampuan berpikir kritis atau kita memiliki satu gagasan, ibaratnya ini kendaraan ya. Nah, kendaraan ini apa yang kita mau tuju? Kita mau kemana tujuan kita? Tujuannya ini mengaktualisasikan mata pelatihan agenda 2 dan agenda 3. Nah, baik Bapak Ibu, kita bicara tentang isu dan masalah. Apa itu isu?
atas sesuatu potensi memang menjadi masalah. Bila kita tidak atasi, tentunya ini akan mempengaruhi di mana kinerja kita, ya, di mana mempengaruhi kaitan organisasi kita bagaimana melaksanakan tugas tersebut selama masih ada itu isu. Oleh karena itu prinsipnya harus kita cegah atau kita obati itu isu itu. Kita cari ya. Nah, kemudian sesuatu yang tidak ditangani Bapak Ibu atau ditangani dengan baik tentu akan berdampak pada peningkatan kinerja. Kalau kita biarkan tentu akan mempengaruhi kinerja organisasi kita. Ini beberapa pengertian, mungkin Bapak sudah paham apa itu isu, kemudian apa itu masalah Bapak Ibu. Masalah itu artinya kalau kita sudah tetapkan ada satu target, ternyata realisasinya itu tidak mencapai target dari yang kita sudah rencanakan. Berarti ada masalah, ada gap. Itu kita cari apa penyebab. Begitu juga atau tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan. Begitu juga Bapak Ibu, tentu kinerja saat ini bagaimana kinerja yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu tentunya antara isu dan masalah itu tidak hanya sekedar diungkapkan atau hanya sekedar berkata-kata, tetapi semua isu itu masalah harus didukung dengan data atau fakta. Ya. Kalau namanya isu itu artinya bukti. Kalau bukti itu bisa kita cerita, tapi cerita belum tentu menjadi bukti. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, ini perlunya Bapak Ibu harus masalah atau isu itu didukung dengan data lebih akurat. Ya, orang bisa percaya itu masalah atau isu. Jangan sampai itu bukan masalah, itu bukan isu, tapi hoax. Ya, karena kita tidak didukung oleh data, fakta tersebut. Ya, baik, ini masalah tentu dicari apa penyebabnya. Ini kita masuk ya. Nah, kemudian Bapak Ibu dari mana sumber-sumber isu? Sumber isu tentu Bapak Ibu mungkin kita mendapatkan dari forum-forum formal. Misalnya rapat ya, di lingkungan kerjanya, kalau di puskesmas ada namanya Lokmin ya, Lokakarya Mini, tentu kita mendapatkan ada masalah di sana. Atau ada pembicaraan secara informal di luar, kita mendengar-dengar. Atau kita mendapatkan dari media massa atau media sosial. Ini gambaran isu secara umum. Bahkan mungkin Bapak Ibu mendapatkan dari materi pembelajaran yang sudah disampaikan baik agenda 1, 2, dan 3. Ya. Secara konsepsi ideal kita melihat. Kemudian Bapak Ibu kita lebih fokus pada perhatian sejauh mana harapan masyarakat, ekspektasi yang dibutuhkan atau diinginkan oleh masyarakat agar kita itu memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ini juga hal tersebut isu itu sangat tren di masyarakat. Atau mungkin isu itu sangat terkait dengan visi pemimpin kita. Apa visi itu berarti bicara tentang mimpi, ya. Baik Bapak Ibu. Nah, tentunya identifikasi isu yang saya sebutkan tadi di agenda 1 ada di kanan namanya 7 isu kontemporer. Apa itu bicara tentang narkoba, atau bicara tentang korupsi ya. Yang tanya mungkin sudah sama. Juga ada isu-isu berakhlak, isu-isu tentang manajemen aset, smart aset, atau isu-isu tentang smart digital. Tentu ini akan kita mendapatkan banyak isu kalau kita himpun isu ini tersebut. Tapi saya tidak minta Bapak harus banyak mendapatkan isu, tidak. Tapi minimal isu itu bisa kita dapatkan dari hal tersebut. Kemudian kita tapis isu itu menggunakan tools analisis. Nah, kita dapat satu isu utama. Kemudian satu isu utama kita mencarikan namanya gagasan. Isu utama itu tentu ada namanya penyebab. Nanti kita cari Bapak Ibu bagaimana itu ya. Ini. Nah, kemudian dari gagasan itu Bapak Ibu tuangkan kegiatannya apa. Minimal kegiatan itu 3 Bapak Ibu. Kegiatan besarnya. Dan setiap kegiatan itu minimal ada 3 tahapan. Jadi tolong diingat, jangan satu kegiatan, satu tahapan. Dan setiap tahapan kegiatan Bapak Ibu, Bapak itu kaitkan dengan nilai-nilai ASN beralam. Nah, kita sudah mulai masuk. Ini yang akan kita aktualisasikan. Begitu juga tahapan 2, bagaimana terkait dengan nilai ASN beralam. Tahapan 3, begitu juga Bapak Ibu.
Nah, kemudian tentunya akan dikaitkan dengan visi misi Pemda atau visi misi organisasi kita terkait dengan kegiatan ini, itu terkait dengan visi dan misi yang mana. Nah, kemudian juga terkait dengan nilai penguatan nilai-nilai organisasi. Ya. Ya, Bapak Ibu ini belum ini ya. Nanti kalau sudah masuk di template baru cukup jelas. Sekarang ini asinkronus, itu yang saya bilang Bapak Ibu, ini ada tugas. Tugas ini sangat menentukan Bapak Ibu menyusun rancangan. Tugas ini, ya. Apa tugasnya Bapak Ibu? Bapak Ibu mengidentifikasi 3 isu di tempat kerja. Kemudian Bapak Ibu pilih salah satu isu. Atau isu-isu itu terdapat di mata pelatihan mana? Agenda 1, 2, dan 3. Kemudian Bapak Ibu pilih salah satu dari 3 isu. Kalau Bapak bilang kecil, kalau cuma 3 Pak, bisa saya buat 5 isu, silakan. Tapi minimal 3. Ya. Nanti pilih salah satu, paling memenuhi kriteria untuk kita atasi, kita cari solusinya. Nah, ini tentu menggunakan namanya tools analisis sesuai dengan untuk memilih isu. Bapak menggunakan APKL atau Bapak menggunakan USG. Nah, dari itu Bapak Ibu sebelum kita menetapkan gagasan, Bapak Ibu cari dulu penyebabnya. Kita menggunakan analisis fishbone atau menggunakan tools analisis, silakan. Kemudian baru kita dapatkan beberapa gagasan Bapak Ibu, kita pilih gagasan yang paling mudah kita lakukan. Baik dari sisi waktu, dari sisi pembiayaan, dan dari kemudahan kita menyelesaikan atau kita realisasikan gagasan tersebut, ya. Ya, Bapak Ibu. Ya. Ini sudah di screenshot Bapak Ibu, tapi nanti ini saya kirim. Saya sudah dipanggil di grup Bapak Ibu. Namanya grup apa? Lasar. Saya sudah masukkan grup Mana itu? Latsar. Kelompok 2 Latsar Angkatan 14. Oke, kelompok 2 Latsar ya. Oke, makasih ya. Nah, sudah dimasukkan. Ini tugas sudah di screenshot Bapak Ibu. Ini baru pengenalan pada coaching agenda. Sekarang kita masuk pada rancangan. Sudah mau menyusun. Ya. Nanti tadi isu ini Bapak Ibu nanti kita akan tuangkan di rancangan. Rancangan ini Bapak Ibu kita sudah mengenal apa namanya konsep habituasi dan aktualisasi. Kemudian Bapak Ibu sudah mengenal bagaimana tahapan-tahapan kegiatan habituasi. Dan di dalam melaksanakan tahapan aktualisasi, Bapak Ibu pertama kita harus menyusun rancangan aktualisasi. Kemudian kita susun, nanti kita presentasi rancangan aktualisasi itu, di mana sesuai waktu itu sudah ditetapkan tanggal 20 September. Kemudian melaksanakan aktualisasi setelah diseminarkan, Bapak Ibu kembali ke tempat kerjanya untuk merealisasikan rancangan tersebut. 1 bulan berikutnya balik membuat laporan dan dipresentasikan laporannya. Ini tahapan kalau Bapak Ibu kita mengikuti melaksanakan atau membuat rancangan aktualisasi. Ya. Baik Bapak Ibu, nah kalau kita sederhanakan lagi dari bahasa tadi, ruang lingkup itu berarti isu-isu strategi yang Bapak dapatkan di dalam tugasnya atau di dalam jabatannya Bapak Ibu, kemudian kita buat rancangannya, kita menetapkan kegiatannya, kemudian menjelaskan nilai-nilai aktualisasi dan menjelaskan kontribusi. Masih sama dengan di atas, di coachingnya, masih rentetannya. Kalau kita bicara tentang alur pikir Bapak Ibu, ini mulai saya masuk ke alur pikir. Berarti pertama kita harus cari dulu ya, isu. Kita identifikasi isu ya. Kita scanning lingkungan kita ya. Sikap peduli kritis kita itu melihat apa yang ada terjadi di lingkungan kerja kita. Tentu isu itu yang tuh ada perlu adalah hangat dibicarakan. Ada satu kesenjangan masalah. Nah, isu ini Bapak Ibu tentunya pernyataannya itu negatif. Ya, negatif. Misalnya kurangnya, belum, kan? Itu buktinya seperti itu. Nah, kemudian isu itu singkat,
dan jelas, nggak usah terlalu panjang-panjang, tapi dia singkat dan jelas ya. Dan itu fokusnya apa? Kemudian lokusnya, tempatnya kita di mana? Jadi ini hal tentunya Anda merefleksikan kaitan dengan Smart ASN. Nah, kalau kita dapatkan 3 isu, tentu sumber isu di unit kerja atau di tempat unit kerja Bapak Ibu di apakah tugas atau jabatannya secara individu. Ya. Setelah kita dapat 3 isu Bapak Ibu di-scan 3 isu ini. Kita deskripsikan. Kalau isunya misalnya kurangnya bla bla bla. Kita apa datanya? Kita bicara. Kemudian apa dampaknya? Nah, kita kaitkan nanti di agenda 3. Jadi ini lingkup. Setelah kita dapat 3 isu, baru kita namanya core issue. Kita dapat 1 isu menggunakan teknik tapisan APKL atau USG. Kemudian Bapak Ibu temukan apa penyebab isu. Kita menggunakan teknik fishbone. Setelah kita dapat isu, baru kita dapatkan namanya gagasan kreatif. Kita cari ini penyebab ini, ada penyakit, penyebab apa obatnya. Itulah gagasan. Nanti ini yang disebut namanya teknik problem solving. Bapak Ibu saya ingatkan isu yang nanti yang Bapak akan tuangkan di tugas ini, Bapak Ibu, sebaiknya, bukan sebaiknya, seharusnya Bapak Ibu dikonsultasikan dengan mentor. Kita mengangkat itu, kita sudah jauh-jauh sebelumnya sudah bicara dengan mentor. Sehingga nanti tidak bermasalah ya. Pada Ibu sudah menyusun di pertengahan rancangannya, tiba-tiba tidak didiskusikan dengan mentor, dan mentor ternyata tidak setuju dengan isu tersebut. Ini perlu ya. Nah, setelah Bapak Ibu dapat ya gagasannya, kita buat namanya kegiatannya apa. Jadi kegiatan itu tadi saya bilang 3, tapi mau 4 boleh. Jadi kita rumuskan itu. Setiap kegiatan kita tentu ada tahapan kegiatan Bapak Ibu. Jadi artinya sudah langkah-langkah secara sistematik ya, secara terinci Bapak Ibu. Ya. Itu yang disebut namanya tahapan kegiatan. Dan di setiap tahapan kegiatan rumuskan outputnya. Outputnya itu Bapak Ibu jangan terlalu berpikir langsung pada hasil realnya. Ya. Outputnya itu cukup dia punya kalimat sederhana. Misalnya kegiatan persiapan pelaksanaan aktualisasi. Salah satunya menyiapkan bahan aktualisasi. Terus apa outputnya? Tersedianya bahan aktualisasi. Oh, misalnya bahannya bla 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 bla, dirinci lagi. Nggak usah. Nanti di hasil aktualisasi Bapak berbicara. Itu sudah bicara hasil. Ya. Nah, begitu terus ya, keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 2, nilai-nilai setiap tahapan. Nah, begitu juga kegiatannya dikaitkan dengan agenda 3. Nah, kemudian apa kontribusinya pada misi dan bagaimana penguatan. Ini adalah rangkuman proses kita menyusun rancangan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, nah sekarang kita kan dapatkan isu. Ini yang disebut namanya kita menyaring mendapatkan 1 isu menggunakan APKL ya. A itu apa, P itu apa, K itu apa, L itu kelayakannya atau layak. Kita memberikan skor menggunakan skor skala Likert. Mana skor yang paling tertinggi, itulah yang disebut isu utama. Ya. Kebetulan kalau kita lihat skor 19, berarti isu B ini adalah isu utama. Atau mungkin Bapak Ibu mendapatkan 2 skor yang sama. Berarti Bapak Ibu tapis lagi. Yang mana yang mau kita melaksanakan, kita carikan solusinya. Bapak bisa menggunakan USG. Ya. Ini tidak perlu lagi saya jelaskan karena ini Bapak Ibu sudah dapatkan kan. U itu mesinnya urgensinya sangat mendesak ya. Kalau S itu serius, keseriusan, growth itu adalah, G itu pertumbuhannya ya. Jadi kita artikan kalau 5 U itu sangat urgent, sangat serius, harus ditangani segera. Ini pemahaman dari pengertian U, S, dan growth. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, katakanlah misalnya ini paling tinggi 15. Ini yang saya sebutkan masuk namanya core issue. Masuk dia di kepala ikan, Bapak Ibu.
Berarti kita sudah dapatkan dari sekian banyak isu, ini isunya, baru kita cari penyebabnya. Penyebab itu apakah disebabkan karena manusianya, disebabkan karena ada anggaran, atau matching, material, metode, atau lingkungan, ya, environment atau milieu. Ya. Ini konsep, Bapak Ibu. Nah, kemudian dari ini Bapak Ibu, ini kan namanya penyebab, ya. Halo, sorry. Ya. Ini penyebab Bapak Ibu. Nah, kita cari. Ini penyakit ada penyebab, baru kita cari obatnya. Di sini semua kalimat yang tertuang di sini Bapak Ibu, ya, yang tertuang di sini, tentunya Bapak Ibu tinggal pindahkan di sini. Itu dia sebut penyebab masalah. Ini penyebabnya, ya. Ada penyakit penyebab, baru dicari apa obatnya. Di sini yang disebut pemecahan masalah gagasannya. Dari semua gagasan yang Bapak dapat lagi, kita cari lagi, kita saring dulu. Mana gagasan yang tentunya Bapak Ibu merasa melihat dia efektif, efisien, atau mudah. Nah, sekarang misalnya Bapak mendapatkan ini ada inovasi ketiga, 2, 10, atau gagasan kreatif misalnya 1, 9, atau ada yang 12. Bisa saja 12, 10, 9 ini gagasan Bapak Ibu angkat menjadi satu kegiatan atau menjadi beberapa kegiatan, sehingga tinggal Bapak Ibu meramu gagasan itu seperti apa dari 3 kegiatan tadi. Tinggal dikalimatkan, dibahasakan kalimat 3 gagasan tersebut. Ya. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini yang disebut dari itu buat rencana kegiatan dan tahapan kegiatannya. Oke Bapak Ibu, nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, inilah rencana kegiatan. Kegiatan 1 itu apa? Tentu Bapak Ibu terus ada berapa? 3 tahapan kegiatan minimal Bapak Ibu. Saya selalu berulang-ulang, kadang-kadang teman-teman saya sudah bilang 3, cuma ditaruh 1. Ya, itu secara konseptual di modul Bapak Ibu itu minimal 3. Tidak bisa dibawa dari 3. Itu sudah konsepsinya begitu Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai Bapak, saya subuntu Pak, cuma 1 saja. Ya diskusi dengan teman. Karena biar bagaimana nanti akan waktu Bapak diuji, itu dipertanyakan. Nah, jadi Bapak Ibu di sini tahapannya ini untuk outputnya sendiri. Ini kadang-kala ini tahapannya 3, outputnya dikasih 1. Saya ulang-ulang Bapak Ibu ya. Jadi 1 tahapan, 1 outputnya. Memang di sini disebut hasil, ya. Tapi di sini saya katakan Bapak Ibu bahasa outputnya itu sederhana. Bapak Ibu misalnya konsultasi dengan mentor, bahasanya apa? Outputnya terlaksana konsultasi. Jadi kalau saya cuma mungkin sederhana, nah, kalimatnya misalnya di sini tinggal pindah, tinggal mau tambah terpenuhinya, terlaksananya, tersedianya, ya, tersampaikan, itu coba bahasa kata tar itu. Nah, nanti hasilnya baru masuk kita bahas di laporan aktualisasi. Ya. Nah, kemudian ini disebut kaitkan dengan agenda 2. Nah, agenda 2 misalnya tahapan kegiatan 1, Bapak Ibu apa kegiatannya, outputnya, terus kaitan dengan agenda 2. Bagaimana? Apakah dia berkaitan dengan orientasi pelayanan, atau dia namanya akuntabel, atau misalnya dia kompeten, ya. Mungkin ada yang bocorin, Pak Ariandi, soalnya bocor. Oke? Nah, itu ya. Jadi setiap tahapan 1 output juga kaitkan dengan agenda 2. Nanti kegiatannya Bapak Ibu di sini kaitkan dengan agenda 3. Apa itu terkait dengan manajemen ASN atau terkait dengan Smart ASN. Bapak Ibu kan sudah paham apa itu manajemen. Itu bicara tentang kedudukan, peran, fungsi, ya. Ya. Kemudian bicara tentang hak dan kewajiban, kan seperti itu ya. Atau bicara tentang Smart ASN yang disebut ada 8 karakter. Ya. Tinggal memindahkan, membahasakan. Nah, kemudian bicara dengan visi misi. Visi misi itu dilihat visi misi daerah. Masuk misalnya tahapan ini atau kegiatan ini dan tahapan mungkin masuk pada visi nomor berapa atau misi berapa. Oke.
Nah, baru itu kuat. Bagaimana penguatan nilai organisasi? Oh, kita tidak punya nilai organisasi. Kaitkan dia langsung dengan agenda 2. Apakah itu bisa memberikan penguatan terhadap transparansi atau terhadap misalnya kaitan dengan profesional atau terkait dengan integritas. Ini nilai. Kalau kita di BPSDM itu kita punya nilai organisasi namanya SIP. SIP itu apa? Sinergitas, sinergi, integritas, dan profesional. Apakah kegiatan dengan tahapan itu bisa memberikan penguatan nilai organisasi dari sisi sinergi, integritas, atau profesional? Ini Bapak Ibu. Di sini yang kadang-kala kesulitan teman-teman itu membahasakan atau terhadap tahapan kegiatan dengan output. Begitu juga dengan keterkaitan dengan agenda 2, agenda 3. Dari semua Bapak Ibu tentu Bapak melaksanakan kapan dalam waktu 1 bulan, Bapak Ibu tentu rinci. Jadi sini kegiatannya apa? Di setiap kegiatan ada 3 tahapan, mulai kapan? Tanggal berapa? Tahapan 1 tanggal berapa? Ya. Ini nanti terkait Bapak Ibu melaporkan pada laporan aksi atau laporan aktualisasinya. Oke, Bapak Ibu? Ini baru konsep Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana kita tuangkan di sini kita mulai Bapak Ibu ya. Nah, saya di sini kuncinya Bapak Ibu. Inilah bentuk rancangan yang Bapak Ibu akan buat. Setelah kita memahami tadi konsepnya, ya, seperti apa, mudah-mudahan dengan adanya, ini yang saya sebut template Bapak Ibu. Ya. Template ini Bapak Ibu kita sudah bahas, ya. Memang ada beberapa teman-teman WI itu belum sepaham, tapi ada beberapa WI kita sudah sepaham bahwa ini kita angkat dari modul. Tapi pada prinsipnya memang kenapa tidak sepaham? Karena seakan-akan kita itu membatasi pemikiran ide dari peserta. Tidak. Kita tidak membatasi. Tapi kita itu mengantar Bapak Ibu menyiapkan misalnya kamar. Kamar itu tinggal Bapak mau isi apa? Bapak mau taruh tempat tidur, silakan. Bapak tidak mau pakai tempat tidur, cuma pakai kasur, silakan. Itu urusannya Bapak itu kaitan dengan substansi. Ini Bapak yang paham. Tapi format ini kita buat memang kita sudah melihat modulnya meminta seperti itu. Ya. Yang disebut modul habituasi, Bapak Ibu. Ini formatnya. Jadi ini ada lambang kabupaten misalnya. Ini Morut sebenarnya adalah harimau misalnya ya. Kebetulan ini Parimon. Jadi lambang Parimon. Ini lambang provinsi. Kenapa? Karena memang kegiatan laser itu adalah karena wujud kerjasama antara pemerintah Kabupaten Parimau dengan provinsi melalui yang diakomodir dari BKD-nya. Di sini melalui BPSDM. Ya. Ini dia punya format Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal masuk nama, NIP, instansi, jabatan, NDH-nya. Bapak tidak usah lagi menulis-nulis lagi. Ini kan sudah ada sampulnya. Nggak usah buat sampul lagi. Nggak usah mengutip yang lainnya. Ini sudah template. Tinggal nanti judul, soal gampang judul ya. Nanti tinggal kalau sudah judul tinggal ditulis di sini. Ini formatnya, template-nya. Ini tinggal nggak usah lagi pelatihan dasar, golongan 3, angkatan 14, pemerintah kabupaten bekerja sama dengan, kan? Ini Bapak Ibu tinggal menggunakan ya. Nah, ini tadi sampulnya. Ini sekarang masuk lembaran persetujuan. Yang tadinya ini di bawah kita masukkan dia di atas. Tetapi judulnya ada di tengah. Nah, kemudian Bapak Ibu disetujui untuk diseminarkan tanggal berapa? Tanggal 20. Ya. Jadi tulis tanggal 20 September. Kan? Itu sesuai jadwal kan? 2020. Oke. Nah, sekarang tinggal siapa coachnya? Nama saya kan berarti mentor. Mentornya itu siapa? Ya, tentu atasannya Bapak di atas. Ya sekarang saya bantu, saya tulis sudah ya. Kadang-kadang sudah begitu ya. Jadi nama saya, jadi tidak usah lagi dicari-cari.
tinggal di Abdul Harmain, APT, MM. Oh ini Pak, bagaimana? Ya tarik saja di sini. Ya, oke, kita tarik. Ini kan setelah pinggir, ini kita tarik. Cuma mengetik saja. Kalau kesulitan mengetik, suruh anggota saja mengetik ya. 1961 11 16 1989 03 1012. Ya, Bapak Ibu. Ya, ya saya sharing ya. Nah, ini namanya lembar persetujuan. Harus ditandatangan. Tanda tangan mentor dulu baru saya tanda tangan. Tapi tanda tangan saya kirim. Nah, surat itu nanti pada tanggal akhir pementapannya. Nah, ini lembar persetujuan hasil perbaikan setelah seminar. Tentu ada masukan-masukan dari mana? Dari penguji, ya. Berarti perlu kita masukkan. Terus setelah diseminarkan dan diperbaiki tanggal, tentu besoknya tidak mungkin saat itu, ya. Kalau tanggal 20 sepanjang dia tidak karena hari libur, berarti ini 21 September ya. Nah, ini nama lengkap lagi Bapak Ibu. Nah, susah ini. Saya tinggal copy saja. Ini saya sudah lengkapi Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu ini hanya mengetik saja. Ada. Ini formatnya, template-nya sudah gampang Bapak Ibu. Kalau terlalu rapat disuruh. Ini nanti Bapak Ibu belum dilampirkan pada waktu seminar rancangan. Nanti sesudah itu baru minta tanda tangan penguji. Judulnya, oke ya. Nah, sekarang setelah itu tentu ada kata pengantar. Nggak usah lagi ngarang Bapak kata pengantar ini saya sudah bantu. Ya. Oke, ini masuk. Apalagi Bapak lagi memikir, lagi mau bikin golongan 3 ya. Nah, nanti di sini tinggal menambah. Ini kan selaku mentor. Tentu Bapak Ibu menambahkan siapa pimpinannya Bapak. Nah, Bapak ini apa dia selaku kadis atau selaku kabar ya, silakan. Ya. Ini tinggal ditambah ya. Begitu juga namanya mentor. Bapak itu sudah saya cari lagi kita punya PLT kepala badan ya. Ini sengaja kasih merah berarti Bapak isi ya. Ini juga merah ya. Nah, ini nama saya sudah lengkap ya. Nah, di sini yang kadang-kala saya sudah kasih merah, tidak ada dia rubah. Keluarga tercinta, dia belum kawin, dia tulis ibu mertua. Nah, jangan juga langsung main kutip bulat-bulat, belum kawin. Setelah ditanya, Bapak sudah kan belum, kenapa ada ibu mertua? Kok ada istri? Ya. Oh, yang tulis ibu-ibu, ya. Dia tulis istri. Loh, kok istri dengan istri? Ya suami kan. Itu ya. Ini kadang-kadang Bapak Ibu mungkin karena sudah enak, seaman ya. Nah, di sini baru itu Bapak Ibu tulis tanggal 20. Kenapa tanggal 20? Ya, karena diseminarkan tanggal 20. Sebenarnya ini kata pengantar dibacakan pada saat waktu Bapak Ibu menyampaikan di tanggal 20. Tidak Pak, saya bikin kan sebelum tanggal 20. Iya memang dibikin sebelum tanggal 20. Seharusnya dibaca. Sama dengan kalau kita ujian itu skripsi kan. Atau dulu pengantar kan, kata pengantar. Tinggal bikin nama lengkap. Oke, nah sekarang kemudian ini daftar isi tinggal dilengkapi kata pengantar halaman berapa, daftar isi, daftar tabel ya, semua tinggal ditulis halaman. Inilah lingkup daftar isinya, tidak usah ditambah-tambah sampai di sini jadwalnya. Ya. Ya, tinggal kemudian ada daftar tabel, tulis daftar tabel apa saja ada di laporan. Tinggal misalnya ini tabel apa? Tabel titik apa namanya tabel ya? Bikin penjelasan. Kemudian begitu juga daftar gambar. Pak, tidak ada daftar gambar. Nah, itu fishbone bukan gambar.
Oh, itu misalnya ada menambahkan struktur organisasi, itu juga kan gambar. Ditulis di situ. Nah, sekarang baru kita masuk di sini kuncinya Bapak Ibu. Inilah yang saya siapkan kamar, tapi soal isinya Bapak tulis. Kaitkan ini ruang lingkup permasalahannya itu apa dan apa kaitan dengan regulasinya. Kemudian bagaimana kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, terus dampaknya apa, Bapak Ibu. Ya. Tinggal ini yang Bapak isi. Kemudian ini isi visi misinya, visi misi Pemda. Oh ini Kabupaten Morowali, berarti Parigi Motong ya. Kadang-kadang tidak dibaca langsung sambung. Masih situ Morowali Utara. Ini Parigi Motong. Kemudian kalau Bapak Ibu misalnya punya visi misi organisasi, biasa puskesmas atau dinas kesehatan, selain ada visi misi dari Pemda, ada juga visi misi yang sumber daya yang apa ya. Kemudian tugas dan fungsi jabatan Bapak itu apa? Sesuai dengan regulasi, tinggal memindahkan ini. Ya. Apakah sesuai dengan Permenkes atau Pergub atau Perbub? Ya. Nomor berapa? Salin, tinggal pindah di sini, copy paste. Nah, sudah diatur. Nah, tujuan ini tujuan aktualisasi nomor 2 ini Bapak Ibu jangan kasih hilang. Karena sudah di sini kuncinya Bapak Ibu. Tetapi di sini adalah tujuan pemecahan di situ apa? Ini yang Bapak tinggal tambah. Kalau Bapak ini misalnya yang profesional dan berkarakter, Bapak mau jelaskan lagi nilai-nilai itu misalnya orientasi pelayanan. Tidak usah lagi ditambah Bapak Ibu, bikin panjang-panjang kan. Ya. Kemudian manfaat itu Bapak Ibu diurut. Pemda dulu apa manfaat bagi Pemda, bagi misalnya unit kerjanya, bagi masyarakat, bagi Bapak sebagai peserta. Ya. Dijabarkan manfaat daripada aktualisasi ini ya. Nah, kenapa Bapak saya bilang tidak usah lagi dijabarkan ini karena ada di sini nanti Bapak Ibu. Bapak sudah jelaskan di sini. Ya. Nih, ini kan sudah ada nilai-nilai. Ngapain lagi dibikin di atas? Ada lagi mungkin senang dia mengetik. Nanti ini namanya tulis tabel apa ini? Titik-titik tentang nilai-nilai dasar ini. Ini tinggal copy ya. Oke. Ini Bapak nggak usah lagi bikin kotak ini sudah baku. Ini nilai-nilai dasar, ini kalimat afirmasi, ini kata kuncinya, ini panduan. Ini sesuai dengan Permenpan nomor 20 tahun 2021. Ya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau pakai, saya hapus sudah nih. Ketik sendiri saja. Bapak kira mau bikin kotak ini, aduh saya saja mau bikin menulis kotak begini lama. Biasa terhambur kiri kanan. Kan gitu. Iya. Saya tahu juga, masa saya sudah mau bantu, baru saya menghapus. Cuma garis saya lah. Ya. Tapi ada juga bilang, saya tidak suka ini begini Pak. Saya bikin sendiri, saya ketik sendiri. Bapak ini waktu menyusun tidak gampang. Ya. Ini waktu itu sangat apa namanya ketat kita sampai. Belum lagi kita ada bikin ini, orang bilang, kenapa ini cuma pakai kepala ini, pakai pusin kita sementara bikin dia basuruh lagi. Ya. Gitu kan? Kadang-kadang begitu. Nah, kenapa? Suku kita sudah dibantu kok. Permanado bilang, tak usah lagi kita ketik, ya. Udah. Nah, tinggal ini yang Bapak tambah. Manajemen ASN, ringkasannya. Kalau saya kemarin mengampu agenda 3, saya suruh buat ini ringkasan. Tugas itu, kalau di agenda 3. Buat ringkasan, baik manajemen ASN dan SMART. Supaya apa? Tinggal Bapak Ibu tinggal copy, pindahkan di sini. Nah, kalau tidak ada, ambil modul. Tapi Pak, ada pertanyaan, Pak, bagaimana ada saya punya teman, itu dia sudah bikin, dia punya ringkasan. Ya, dengan SMART, boleh saya ambil? Ya namanya diadopsi, boleh. Karena ada dasarnya, dia menggunakan modul, kecuali Bapak mengarang. Tinggal tanya, kami ambil di mana ini? Oh itu modul, saya tinggal salin, pindahin. Ya, terus Pak, kalau boleh saya adopsi, ini adopsi kan memang sepanjang dia punya ada dasar, saya pindahkan. Coba jangan juga Pak adopsi, ditulis di situ, Undang-Undang ASN itu sudah diganti Bapak, nomor 20 tahun 2003.
pengganti Undang-Undang Nomor 15. Memang di modul masih menyatakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Ya, modulnya belum diganti-ganti, masih seperti itu dari 2017. Ya, modulnya itu. Jadi Bapak tidak usah banyak mikir. Ya. Kan ada angkatan sebagai apa? Ini kasih tunjuk salah kita. Bukan. Ya memang ada modulnya begitu, Pak. Tinggal main copy, pindahkan di sini. Jangan juga di sini saya tidak tentukan Bapak mau pakai huruf Arial, mau Times Norman, atau mau pakai kaliber, silakan. Saya tidak kunci Bapak harus pakai huruf ini, tidak. Kebetulan saya pakai di sini Arial. Jangan Bapak Ibu dikutip dari temannya Times Norman, tidak dirubah di sini Arial, di bawah Times Norman. Terjadi amburadul itu tulisan. Ya. Nah, di sini kuncinya analisis isu Bapak Ibu. Isu apa yang Bapak dapatkan? Ini yang namanya dinarasikan, dideskripsikan, diceritakan Bapak Ibu. Deskripsikan, nah, diceritakan. Isu itu adalah bukti. Namanya bukti pasti ada cerita. Tapi kalau cerita belum tentu bukti. Belum tentu ada bukti. Di sini Bapak bercerita apa yang dimaksud. Misalnya kata belum bla bla bla. Kenapa belum? Narasikan. Terus kalau seperti itu bagaimana dampaknya? Nah, terus isu kedua. Begitu juga. Saya bikin begini, cuma isu pertama dinarasikan. Bagaimana contohnya format begitu Bapak? Bapak terpaksa saya copy lagi. Nah, bikin lagi di sini narasi. Jadi artinya setiap isu Bapak itu harus ada narasinya Bapak Ibu kan? Aduh. Soalnya Bapak punya format begitu. Ya Allah, Ibu. Ya, dinarasikannya ya ada copy saja. Oke. Begitu juga isu ketiga dan seterusnya Bapak Ibu. Dan seterusnya. Nah, kalimat Bapak Ibu APKL ini sudah baku. Tapi Bapak bilang saya tidak pakai APK, pakai USG. Silakan USG. Tapi dinarasikan ya, supaya orang jelas. Nah, kemudian Bapak Ibu ada isu. Ini isu, nih misalnya isu 1, isu 2, isu 3, tinggal pindahkan di sini. Jangan bunyi isu di atas lain dengan bunyi ada di kotak ini. Ada kemarin yang kelompok berapa, kata berapa, dia punya isu di sini lain, dia punya bunyi isu di sini lain. Yang mana isu mana yang Bapak Ibu tangani? Ya. Baru kita Bapak Ibu pakai ini APKL, dicari skor. Disinilah dapat isu. Nah, baru dilihat, di kalimat ke sini isu di sini misalnya nomor 4 tulis apa bunyinya, baru skornya berapa. Baru kita cari identifikasi penyebab. Ini baru Bapak Ibu menggunakan analisis fishbone. Ya mungkin Bapak punya model ikan itu tidak bagus, saya mau pakai model ikan yang baru. Ini ikannya Bapak ini ikan mabo ini. Atau ikan yang tidak ada dagingnya. Kalau Bapak Ibu menggunakan 5M, ya, metode, money, atau material, atau matching. Biasanya orang kesehatan selalu menggunakan 5S. Silakan Bapak mau pilih pakai 5S atau mau pakai 5M, yang penting ada isu apa men. Kalau kita bicara sama dengan skillnya. Ya. Kalau Bapak mau pakai gambar ini. Nanti ini semua ini Bapak Ibu pindahkan di sini. Bunyinya itu tinggal pindah. Bapak Ibu tinggal pindah, kopi-kopi. Nggak usah lagi bikin kotak. Baru di sini baru Ibu bahasakan. Apa sih gagasannya? Oke? Idenya apa? Kalau sulit, diskusi dengan teman-teman, brainstorming. Nah, dari dapat sekian banyak, mungkin ada 9. Dari 6, mungkin ada 6. Nah, atau ada 8.
gagasan. Baru pindahkan ke McNamara, pindahkan di sini. Bunyinya juga harus sama. Cuma ini pindahkan, ini bahasanya pindah masuk di kotak ini, kolom 2. Di kolom 3 ini tinggal pindahkan di McNamara. Dapat total skor, mungkin ada 10, ada 8, ada misalnya yang 15, silakan. Baru Bapak Ibu muncul namanya, ini dinarasikan. Setelah ini di bawahnya itu kan ada muncul gagasan atau judul apa toh dari beberapa pemecahan masalah. Ya. Ini masih ada bla-bla-blanya di sini kan, kalimatnya. Nah, di sini menentukan Bapak. Oke, Bapak Ibu. Rencana kegiatan aktualisasi. Unit kerja, isu yang diangkat apa? So, di atas terkait misalnya dengan apa agenda 2, agenda 3, nah, di sini menentukan. Ini yang saya bilang, Bapak juga ini, Bapak bagaimana Bapak kasih format? Saya pakai saja ini format. Format ini terlalu kecil, Bapak. Posisi ini kan portrait, berdiri. Supaya bagus, buat landscape, kasih dia tidur. Ya. Supaya bagus Bapak Ibu menulis. Ya. Tinggal misalnya kegiatan apa misalnya persiapan, misalnya ini kan. Sebenarnya kegiatan itu besarnya itu kalau dalam manajemen itu Bapak Ibu pertama perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Itu kunci kegiatan dalam sistem manajemen. Nah kalau bicara tentang perencanaan berarti ada namanya persiapan, ya, pelaksanaan, kan namanya pelaksanaan misalnya aktualisasi, kan gitu. Ini kegiatan. Terus apa? Tentu kan namanya persiapan kita siapkan dulu, artinya menyiapkan bahan, ya, kan itu aktualisasi misalnya, bla bla. Kemudian di sini yang outputnya ini tinggal copy saja Bapak Ibu ini, ya copy, ya. Bukan di T ya, boleh juga kalau suka minum teh bilang di T saja, ini di copy. Lalu kalau itu tinggal ganti ini. Ya, namanya tersedianya bahan. Oke? Jadi nggak usah pikir, oh ini harusnya output hasilnya. Oh, misalnya bahannya itu sudah sesuai dengan standar-standar. Nggak usah dibahas kembali, itu sudah hasil. Ya sudah kalau begitu, hapus saja hasil, output saja. Oh tidak, atau misalnya kegiatan kedua setelah menyiapkan apa mau apa? Oh perlu saya koordinasi misalnya dengan rekan kerja, nah, karena ada terkait dengan pelaksanaan aktualisasi, kan begitu? Misalnya, berarti kalau koordinasi ya tinggal kita copy saja. Ini kadang-kadang sudah bilang-bilang, mah. Berarti misalnya terlaksananya koordinasi. Kan? Tinggal nama bahasa itu, hapus ini. Nah, tidak, ini berarti rasanya, nah, berarti koordinasi. Misalnya ya. Oh, ketiga apa? Konsultasi dengan mentor. Misalnya ini kan. Ini tahapan kegiatannya. Kalau begitu, yang sebenarnya mikir, copy saja. Ini saya copy, ya, pindahkan di sini, tinggal menambah apa kalimatnya. Terlaksana konsultasi, Bapak Ibu. Ya kan? Jangan terlalu ribet-ribet mikirnya outputnya Bapak Ibu. Kan di sini bahasanya. Nah, kemudian ini Bapak hubungkan dengan kolom ini dengan nilai S yang beralat. Apakah dia berorientasi pelayanan atau akuntabel atau sini masuk. Begitu juga ini. Kemudian Bapak kunci dengan misalnya dikaitkan dengan ini ya, ini kebetulan kaitkan dengan ya, kegiatannya dengan manajemen ASN dan atau smart ASN.
Bisa bisa cuma manajemen, bisa juga dua-dua, atau bisa saya cuma smart. Oke, Bapak Ibu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu buat jadwal. Jadwal di sini bunyinya ini kegiatan, ini tahapan, sama nanti buat pindah di sini. Tinggal ditulis hari, kalau kegiatan ini kapan. Kalau misalnya kita mulai tanggal 20, setelah perbaiki 21, berarti besoknya kita mau mulai tanggal 22, 23, 24, kecuali hari libur. Oke? Bapak Ibu, ini adalah pengantar saya dua sekaligus dengan waktu yang sempit. Ya, tentunya kita sudah memahami apa namanya coaching agenda. Tentu Bapak Ibu bagaimana menyusun rancangan. Nah, tentu ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Template ini Bapak Ibu ya tinggal Bapak gunakan. Nggak usah tengok kiri, tengok kanan, atas kiri, atas bawah, PGO. Kenapa? Saya mau ikut ini kan kelompok satu, kelompok tiga sana begini. Kelompok tiga pembimbingnya lain Bapak Ibu. Kelompok satu itu saya. Oke? Pak, izin Pak. Silakan Pak Berno. Ya, sebelumnya saya terima kasih ke Bapak karena sangat memudahkan kita untuk prosesnya dan penjelasannya sangat jelas, Pak. Nah, yang saya mau tanyakan, ini kan pasti ke depan kita akan ada timbul pertanyaan atau kendala. Maksudnya, kalau kita mau bertanya dengan Bapak atau konsultasi itu, waktu-waktunya seperti apa, Pak? Atau caranya seperti apa nanti ke depan, Pak? Waduh, bagus. Pertanyaan saya ini bagus sekali Pak Berno. Memang saya ini sebelum ditanya baru saya mau bilang, saya itu siap diganggu. Sebelum saya ganggu Bapak Ibu. Saya tidak ingin Bapak Ibu masuk di room seminar itu tidak siap. Kalau Bapak tidak siap, lebih baik saya tidak masuk. Makanya Bapak harus saya kawal. Pertanyaan Pak Berno, kapan saja, Bapak tinggal WA saja. Kalau belum sempat saya balas, jangan juga marah-marah. Bapak ini sombong sekali, jawab-jawab lah. Bapak Ibu, saya itu mengajar kita orang ini semua penghapus sampai malam. Tapi rata-rata saya baca itu tengah malam atau subuh, langsung saya respon. Ya, Bapak Ibu. Silakan Pak Berno ganggu saya. Sebelum saya ganggu Bapak. Ya Pak, makasih. Pokoknya itu, saya ganggu. Ini sekarang angkatan 3 mau besok sudah mau masuk aktualisasi, saya sudah ganggu. Bagaimana Bapak Ibu? Nah, jangan tidur. Ini tanggal 13 sudah mau laporan aktualisasinya. Sampai di mana laporannya? Oh, baru semua berjawab. Kayak angin. Kan gitu. Saya mau maaf Bapak Ibu, runtutan kita punya tugas padat. Ya, tapi saya tetap tanggung jawab saya akan berupaya menjawab. Saya akan berupaya tetap membimbing. Ini memang jadwal kita Bapak Ibu, ya tolong dipahami. Total latsar ya, yang kita ampung Bapak Ibu, provinsi itu 11 angkatan, Morowali 9 angkatan, Parigi 2 angkatan, Donggala 5, Banggai 5, Touna 2. Coba bayangkan. Dari rata-rata kita mengajar itu Bapak Ibu cuma subuh yang tidak ada. Kasih tahu sama Ibu di koordinator, Bumi, kalau bisa subuh juga dikasih jadwal. Karena kenapa Bapak Ibu, kita itu cuma ada 8 orang di Deswara. Dulu masih banyak, ada 16, ada 20. Gampang aturnya. Kita tinggal 8. Saya sebagai koordinator di Deswara, bagaimana kita mengatur. Sehingga kita membutuhkan namanya tim 1, tim 2. Bagi 4, 4. Nah, satu angkatan itu kan harus 4 pengajarnya. Agenda 1, agenda 2, agenda 3, sama-sama kita di dalam. Jadi waktu kita itu padat. Sekarang saja Bapak Ibu, saya barusan membimbing angkatan ya, nih, dari pagi nih. Angkatan 1, golongan 2, angkatan 3, golongan 2. Belum lagi sekarang saya membimbing golongan 3, angkatan 1, provinsi. Masuk lagi golongan 3. Jadi saya cuma butuh doanya teman-teman. Semoga saya masih diberi kekuatan, ya kesehatan.
sehingga bisa kita saya bisa membimbing menjalankan kewajiban saya. Eh, Amin. iya, Bapak. Begitu ya, Pak Berno. Saya malah menantang sama Pak Berno. Kalau ini ada kesulitan, Bapak Ibu? Tapi, Pak, tapi Pak, nah, silakan. terkait apa tadi ya Pak? Visi misi OPD Pak. Itu kalau Nah, misalnya tiada Pak, dihapus saja anunya Pak. iya, dihapus. Jangan paksa. Namanya tidak ada. Namanya kamar. Disiapkan kamar. Saya tidak pakai kamarnya Bapak. Karena tidak ada bahannya sama isi itu kamar. Karena gitu. Kayak gitu, Pak Andi. Ya. Tapi ada biasa pertanyaan, Pak, bagaimana kalau kita ada visi, ada misinya perangkat dia ditulis. Tapi kamar itu sudah siapkan. Oh, ternyata kamar itu tidak perlu, sudah cukup. Cuma 2 orang saja yang tinggal kok. Masa mau tambah kamar lagi? Istilahnya begitu ya. Dan begitu Pak Ari, saya lihat Pak Ari semangat kan. Saya cuma tidak membayangkan Bapak Ibu waktu sebelum-sebelumnya saya tidak menyusun. Bayangkan tuh teman-teman itu menyusun itu. Wah, mengerti. Sudah mau besok seminar, masih kasar kusuk belum selesai rancangannya. Saya coba membuat ini mudah-mudahan bisa meringankan teman-teman ya, bisa membantu memudahkan menyusun rancangan. Ya. Ternyata saya coba membuat itu, alhamdulillah ya saya berpikir mempermudah. Itu intinya, ini mempermudah. Ada lagi Pak Krisan Solo. Pak Krisan apa yang dipikir Pak Krisan? Hmm? Kalau saya membayangkan pikiran, oh kalau cuma begitu gampang Pak. Kecil, sudah tinggal ngisi, susah sekali kan. Tapi Bapak besok itu hari Kamis ya, itu tugas itu Bapak Ibu harus buat. Saya coba memberikan contoh Bapak Ibu, saya selalu memiliki rekaman setiap pembimbingan. Ya. Nanti saya kasih contoh. Oke, ya. Karena Bapak Ibu supaya saya mengikuti bahkan saya mendapat ilmu dari Bapak. Ini kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Ya Pak, kelihatan. Ini saya sedang membimbing angkatan 1 golongan 1, angkatan 3 golongan 1, ini laporan golongan 3, ini angkatan 4. Sekarang saya punya pola Bapak Ibu. Ya. Sekarang Bapak kirim namanya tugas coach. Saya himpun di satu folder. Semua memasukkan. Oke. Setelah ada tugas kos, itu di hari Kamis nanti Bapak Ibu tinggal pindahkan ke rancangan. Namanya rancangan aktualisasi. Semua memasukkan. Bapak masukkan rancangan, saya coba memberikan saran-saran perbaikan, nanti saya sebutkan namanya RA revisi 1. Setelah itu Bapak Ibu tentu akan memasuki namanya revisi RA 2. Jadi prosesnya itu ada Bapak Ibu. Kalau namanya sudah RA3, wis sudah Pak, kita sudah siap mau seminar Pak. Orang mana ada bilang. Okay? Semakin cepat Bapak merespon, semakin tentunya lebih cepat Bapak juga selesai rancangannya. Nah, ini Bapak Ibu, dia punya tahapan. Itu kalau bicara, begitu juga angkatan 3 Bapak Ibu. Saya ikuti tugas coach. Ada semua rekaman saya. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu Bapak membuat RA1. Ini semua eranya. Saya jawab, Bapak balas lagi, ini namanya RA2. Ini angkatan lain. Macam ini baru 2 orang yang menjawab RA2, angkatan 3. Padahal dia tanggal 15 mau seminar. Oke. Ya. Ini rekaman Bapak Ibu sama saya. Nah, sekarang lagi saya membimbing
masuk angkatan 4. Ini dia masukkan TC. TC itu tugas kos, tugas misalnya coaching itu ya, enggak, coaching agenda. Nah, sekarang juga saya membimbing namanya laporan aktualisasi yang ujian tanggal 11. Jadi saya punya rekaman Bapak Ibu kaitan dengan ini. 5 menit lagi ada pertanyaan Bapak Ibu. Kita ini sampai dengan Jam jam 9. berapa? Jam 9 ya? Ya. 21. Ada yang bertanya silakan. Nanti ini sekarang kalau tidak ada sambil bertanya Bapak Ibu, saya kirim bahannya. Biasanya tiba-tiba saya so sibuk, saya so lupa itu bahan. Bapak ini cuma janji lah. Jangan dikirim-kirim. Ya sudah sabar lah sama kirim lah. Di mana itu kelompok? Kelompok latsar. Latsar apa tadi? Terlalu banyak ini. 2 Latsar angkatan 14. Kelompok 2 Latsar angkatan 14. Bisa siapa yang buat ini? Kasih singkat saja. Kelompok 2 supaya saya bisa kelihatan angkatan yang 14. Siapa nih yang buat anunya, name-nya? Halo? Angkatan Bapak sudah saya kirim di grup. Nanti disingkat nama grupnya. Siapa yang tadi yang adminnya? Kelompoknya itu tulis saja Kel, supaya saya bisa baca karena banyak di WA saya itu kelompok-kelompoknya. Saya kadang-kadang aduh, Sudah Bapak, sudah disingkat. persingkat. Oh, Ibu Rafika ya, terima kasih Vika. Sudah masuk bahannya, materinya sudah oke. Dia punya template sudah. Sudah Bapak, sudah. Ya, Pak. Selama menikmati template-nya. Oke. Pak Berno, saya tunggu. Tommy mau ganggu saya. Oke. Iya, Pak. Oke. Kalau tidak ada Bapak Ibu, kita akhiri karena teman-temannya, karena semua teman di kelompok sudah selesai, saya juga sudah selesai. Kalau tidak ada teman-teman, saya kembalikan ke Ibu Dewi Bapak Ibu. Iya. Saya akhiri, makasih atas perhatian teman-teman. Apa jika saya menyampaikan kurang tidak berkenan atau dari sisi kalimat atau bahasa yang tidak menyenangkan sama teman. Saya kembalikan kepada Ibu Dewi. Iya, Opa. Makasih, Opa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, Opa.